Setelah dikecam satu republik, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) membuka kembali puluhan juta rekening dorman alias tidak aktif yang sebelumnya diblokir. Tapi jutaan warga terlanjur berjatuhan menjadi korban sebab uang yang tersisa hanya di rekening yang diblokir. Publik juga tak bisa menerima dalih PPATK memblokir rekening dorman karena disalahgunakan untuk pencucian uang. Pemerintah dianggap melanggar hak asasi warga. PPATK pun diplesetkan menjadi pusat pikiran abnormal tanpa kepala alias sesat berpikir. Di tengah gelombang kemarahan publik, Rabu petang Kepala PPATK Ivan Yustiawan mendadak dipanggil Presiden Prabowo Subianto ke istana. Berselang semalam, PPATK mengumumkan penangguhan blokir rekening dorman. Rentetan peristiwa tersebut menciptakan opini Prabowo tampil sebagai pemimpin yang mendengar suara publik. Ini bukan kali pertama Prabowo membatalkan kebijakan para menteri Kabinet Merah Putih yang menimbulkan polemik di masyarakat. Kebijakan pertama yang dianulir Prabowo adalah kenaikan PPN dari 11% menjadi 12%. Menjelang pergantian tahun, Prabowo menyatakan kenaikan PPN hanya untuk barang mewah tanpa menyentuh kebutuhan pokok. Pembatalan PPN 12% menyumbang kepuasan masyarakat dalam 100 hari kerja Prabowo Gibran. Sama seperti PPN, Prabowo kembali mengambil alih kebijakan kontroversial yang dibuat Menteri SDM Bahlil Lahadalia. Semula, mulai 1 Februari 2025, pembelian LPG 3 kg harus melalui pangkalan Pertamina. Kebijakan ini menyebabkan kelangkaan LPG, antrian panjang, bahkan ada lansia yang meninggal akibat menunggu terlalu lama. Prabowo kemudian membatalkan larangan pengecer menjual LPG 3 kg yang membuat gaduh seluruh negeri. Kebijakan ketiga yang diubah Prabowo adalah mempercepat pengangkatan calon aparatur sipil negara pada Maret 2025. Semula, Menpan dan Reformasi Birokrasi Rini Yudiantini mengumumkan penundaan pengangkatan CASN 2004 yang memicu gelombang protes. Kebijakan lainnya adalah mencabut izin eksplorasi tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya setelah muncul protes publik berkat laporan Greenpeace Indonesia atas kondisi Raja Ampat. Terakhir, Prabowo menyelesaikan polemik 4 pulau yang disengketakan oleh Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara. Prabowo yang saat itu dalam kunjungan ke Eropa melakukan telekonferensi dan menegaskan keempat pulau itu milik Aceh. Pembatalan demi pembatalan kebijakan menteri oleh Prabowo mirip drama satu bapak yang menguras emosi publik dan mendapat peliputan meluas. Saat ketegangan mencapai puncak, Prabowo muncul sebagai sosok pemimpin yang membela rakyatnya. Apakah Prabowo benar-benar sosok hero? Salah satu parameternya sangat jelas, yaitu penegakan hukum di tanah air. Apakah indikasi itu sudah terlihat menjelang setahun pemerintahan Prabowo Gibran atau sebaliknya jauh panggang dari api?